Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan. Yang penting jaga kebersihan, jaga diri. Semoga kita semua mampu melewati cobaan wabah virus yang melanda akhir-akhir ini. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran Microsoft Excel di pertemuan ketiga. Ya, yang ini Bapak mau jelaskan yaitu fungsi perhitungan. Nah, sesuai dengan kelebihan dari Microsoft Excel, nah Excel itu sangat baik sekali untuk melakukan proses perhitungan. Yang pertama akan kita jelaskan adalah operator matematika. Jadi operator matematika itu yang akan kita gunakan adalah pada penjumlahan. Di Excel menggunakan tanda tambah, pengurangan, kemudian perkalian. Perkalian di Excel itu menggunakan tanda bintang, pembagiannya menggunakan garis miring, kemudian ada pangkatan, itu pakai tanda tudung. Kalau di keyboardnya itu ada pada angka 6. Kemudian ada persen. Ini contohnya misalnya 500 ditambah 350. Kemudian di enter. Nah, jadi untuk mengawali fungsi perhitungan pada Excel, nah ini ada note-nya. Setiap penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan atau tanda plus. Jadi setiap kita mengetikkan tanda sama dengan, Excel akan mengartikan bahwasanya kita akan menggunakan fungsi pada Excel. Nah, pada akhirnya, pada terakhir, setelah rumusnya dimasukkan, nah, jangan lupa di enter. Apa fungsi matematika lain seperti fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data. Kemudian produk untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu rank. Ya, ini contohnya ada 4 kali 5 kali 2. Kemudian ada, nah semuanya mau dikali. Nah, daripada kita capek-capek mengali, kita bisa menggunakan fungsi. Kemudian ada fungsi max untuk melihat atau mencari nilai mana yang tertinggi dari kumpulan data. Kemudian ada fungsi count untuk menghitung jumlah data. Berapa banyak data yang terblok. Nah, nanti kita bisa gunakan fungsi count akan untuk membulatkan bilangan, fungsi sqrt untuk akar kuadrat 6 pangkat 2, power, fungsi sum ski untuk mempangkat duakan angka, sum ski average, average untuk menghitung nilai rata dalam suatu rank tertentu. Nah, ada banyak kita coba masuk ke Excel. Oke. Contoh tabelnya atau tabel yang akan kita buat. Nah, ini Bapak perhatikan ya. Seperti tadi fungsi matematika
Yang perlu diingat dalam Excel ini, jadi untuk fungsi matematika diawali dengan tanda sama dengan, misalnya 5 dikali 10. 5 kali 10, kemudian kalau kita enter, otomatis hasilnya yang akan ditampilkan. Ini baik, itu misalnya kita coba SQRT, SQRT buka kurung, itu kita lihat ada panduannya, SQRT buka kurung number. Kita coba 25, jadi akar dari 25 sama dengan, kita terdapat 5 ya. Kemudian sama dengan 5 tanda tuduh, 5 pangkat 3, 5 kali 5 25, 25 kali 5 itu kan 125. Ini fungsinya juga bisa sebagai kalkulator. Tapi pada Excel seharusnya tidak seperti ini. Ini kan langsung dimasukkan angka. Nah, pada Excel itu kita tidak akan menemukan hal seperti ini secara yang banyak ya. Yang banyak kita temukan itu misalnya ada harga, harga harga barang, kemudian jumlah, maksudnya jumlah barang, kemudian harga total, jadi biasanya untuk laporan administrasi, bisa di toko, bisa di kantor,
harga barangnya 1.500. Oh, 15.000. Nah, jumlahnya ada 20. Berapa harga totalnya? Tentu 1.500 dikali 20. Nah, pada Excel jangan seperti ini, jangan 1.500 dikali 20. Walaupun hasilnya sama. Kalau itu kan nanti merepotkan. Nah, kalau ini 2.500. Kalau ini 15.000. Kalau ini 10.500. Tentu kita akan selalu membuat formula rumus terus. Nah, apa kelebihannya pada Excel? Nah, ini tidak boleh kita masukkan 1.500-nya kali 20. Tetapi yang kita masukkan adalah alamat selnya. Cukup diklik data 1.500-nya. Nah, dia posisinya ada pada F16. Nah, jadi F16 dikali, kita klik aja di sini, G6. G16. Kita enter. Hasilnya sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya kan ketika kita rubah jadi 10, otomatis hasilnya akan 15.000. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ini yang kita masukkan, kalau ininya kita rubah jadi 10, dia tetap jadi 30.000. Oke, itu dia yang harus dilakukan. Oke, ini kita ganti kembali. Ini sama dengan 15 dikali 10, ya, 1.500 dikali 10. Tetapi sekali lagi diingatkan, tetapi yang kita gunakan, yang kita masukkan alamat selnya. Jadi berapapun angka yang ada di dalam tersebut, dia otomatis akan dikalikan. Nah, kemudian untuk yang bawahnya, karena rumusnya sama, jadi kita copy ke bawah. Nah, ini masih 0. Kenapa masih 0? Karena jumlahnya belum dimasukkan. Jadi semua bilangan yang dikalikan 0, misalnya ada 5, nah, otomatis angkanya berubah. Oke. Untuk supaya ininya ada pecahannya, ini kita kasih koma pembatasnya. Nah, itu 15.000. Nah, ini kan
Kemudian untuk jumlah rata ini bisa kita gunakan. Di Excel itu sudah ada pada toolbarnya. Di gambar sini itu ada editing. Klik tanda segitiganya. Di sini sudah tersedia sum, average, count, mark, min. Kita pilih untuk jumlah, kita pilih sum. Nah, Excel itu sudah otomatis memblok data yang akan kita jumlah. Nah, kalau datanya yang kita maksud itu sesuai dengan yang dimaksud Excel, cukup kita enter. Tapi kalau tidak sesuai, kita bisa blok. Misalnya data harga barang yang mau kita jumlah, cukup di blok. Kita ganti kembali lagi ke sini, di blok, kemudian di enter. Maka sudah dapat jumlahnya. Nah, bagaimana dengan rata-ratanya? Rata-ratanya kita gunakan average. Nah, pada average, hati-hati, Excel itu akan memblok semua data yang ada di atasnya. Kita tidak mau memasukkan jumlahnya kepada rata-rata karena nilainya nanti akan berubah. Jadi yang akan kita rata-ratakan sampai 52.000 saja. Kita berulang dan enter. Kira-kira seperti itu ya. Jadi perlu diingatkan sekali lagi. Jadi biasakan menggunakan alamat selnya. Bagaimana menggunakan? Perhatikan kolom keberapa, baris keberapanya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan. Nah, ini ada kan? Nah, ininya ada barisnya, ada kolomnya. Jadi kalian buatkan di sini formulanya seperti apa. Ini formulanya seperti apa? Silakan kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto, kalian kirim kembali ke WA Bapak ya. Oke. Selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan tubuh, stamina tubuh agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa dipahami.